Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 bersama saya, Rina Adibah. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Di dalam teks ulasan mempunyai struktur dan kaidah kebahasaan yang khas. Berikut struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, sinopsis atau rangkuman, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan membahas satu persatu mengenai struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Identitas yang pada teks ulasan berfungsi memberikan informasi mendasar terkait karya yang akan diulas. Rincian informasi tersebut disesuaikan dengan jenis karya yang diulas. Misalkan karya yang diulas itu adalah buku, drama, film, atau lagu, atau lukisan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama. Bagian orientasi memuat penjelasan tentang kelebihan buku atau karya yang diulas, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku atau karya yang diulas tersebut. Yang berikutnya adalah sinopsis atau rangkuman. Sesuai dengan namanya, bagian ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku, drama, atau karya yang diulas secara garis besar. Selanjutnya adalah analisis. Bagian analisis merupakan bagian berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, pada bagian ini merupakan pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan simpulan akhir. Apakah karya ini bagus dan layak untuk dinikmati atau justru sebaliknya? Untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kalian lihat contoh teks ulasan dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Di situ terlihat ada struktur teks ulasan mulai dari identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, sampai kepada rekomendasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Sama seperti jenis teks lainnya, selain mempunyai struktur yang khas, teks ulasan juga mempunyai kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan kaidah kebahasaan pada jenis teks lain. Berikut kaidah kebahasaan yang dapat ditemukan pada teks ulasan. Pada teks ulasan biasanya bahasa yang digunakan adalah menggunakan konjungsi penerang. Misalnya bahwa, yakni, yaitu, dan sebagainya. Menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Kemudian juga biasa menggunakan konjungsi sebab akibat. Misalkan seperti kata karena, sebab. Kemudian juga menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks yang ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Kemudian juga menggunakan kata sifat. Contohnya bagus, kurang, jelek, teladan, cantik, dan sebagainya. Dan juga kadang menggunakan kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian.
Selanjutnya adalah kadang juga menggunakan kata kerja, yaitu kata yang memiliki makna perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan merupakan sifat. Nah, selanjutnya menggunakan metafora, yaitu pemakaian kata, penggunaan kata atau kelompok kata bukan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingannya. Selanjutnya adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yang merujuk pada partisipan tertentu. Kadang juga menggunakan kalimat majemuk, yakni baik itu kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bertingkat. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat opini dan persuasif. Opini ini adalah merupakan pendapat dan persuasif juga merupakan kata-kata yang mempengaruhi. Demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, sehingga nantinya kalian akan dapat membuat ulasan terhadap sebuah karya, baik itu berupa buku, film, lagu, musik, ataupun yang lainnya. Baik, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.